selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan transformasi yang keempat, yaitu rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Nah, di sana sudah menggunakan sudut putar. Sudut putar yang akan saya jelaskan adalah 90 derajat, minus 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Masih menggunakan sudut-sudut istimewa ya. Oke, nomor 1. Tentukan bayangan titik pada rotasi A 12, minus 6 dengan sudut putar 90, dengan B juga 4,5 sudut putar minus 90. Oke, langsung aja. Kita lihat di sini rumusnya ya nak ya. Untuk sudut putar 90, maka nanti bayangannya berada di minus Y, X. Nah, tadi titik awalnya 12, minus 6. Apabila diputar 90 derajat, maka bayangannya 6,12, yaitu dari minus Y. Minus Y kali minus 6 berarti 6. Ya, X-nya di sini merupakan bayangan di sini Y ya, jadi 6,12. Tadinya dia berada di kuadran yang keempat. Ya, tadi titik awalnya di kuadran keempat. Apabila diputar 90 derajat, maka bayangannya berada pada kuadran 1 ya, berada pada kuadran 1. Nah, di sini perputarannya adalah menggunakan sudut positif, berarti 90 derajat. Nanti arah putarnya adalah berlawanan jarum jam. Ya, kalau dia sudutnya positif atau lebih besar dari 0, maka dia diputar berlawanan jarum jam, sehingga bayangan titiknya berada pada kuadran yang pertama. Dari titik kuadrannya yang keempat menjadi kuadran 1. Oke, kita lanjut yang B. Titik 4,5 diputar minus 90. Berarti kalau dia minus 90 atau lebih kecil dari 0, maka arah putarnya searah jarum jam. Nah, ini diputar searah jarum jam, maka bayangannya nanti adalah Y, minus X. Nah, Y-nya di sini adalah 5. Ini 5 ya, dari titik awal menjadi bayangan si X. Kemudian X-nya di sini minus, berarti di sini 4, jadi negatif 4. Jadi bayangannya 5, minus 4. Nah, tadi titik si B ini berada pada kuadran 1. Kalau dia diputar dengan minus 90 atau searah jarum jam, maka bayangannya berada pada kuadran yang keempat. Ya, ingat ya, kuadran 1 X-Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 semuanya negatif. X-Y-nya negatif ya. Kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, jadi ini contoh yang pertama ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Yang kedua ini adalah menentukan bayangan titik dengan sudut putarnya adalah 180 derajat. Ya, di sini sudah menggunakan sudut lurus ya. Sudut lurus itu adalah 180 derajat atau setengah lingkaran ya. Oke, pertama di sini titik awalnya adalah 2,3, berada di kuadran 1. Apabila diputar sejauh 180 derajat, maka bayangannya adalah minus X, minus Y. Jadi di sana perpindahan titik, di sana angkanya masih sama, hanya tandanya yang berubah ya. Di sini negatif X dengan negatif Y. Oke, tadi titik awalnya adalah 2,3. Apabila diputar dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat, maka bayangan titik adalah minus 2, minus 3. Jadi berada di kuadran yang ketiga. Yang di kuadran ketiga ini adalah semuanya bernilai negatif. X-Y-nya bernilai negatif. Jadi tadi dari dia titik awalnya di kuadran 1, karena dia putar sejauh 180 atau sejauh garis lurus, maka di sini bayangannya berada di kuadran yang ketiga. Ya, boleh kamu gambar supaya lebih membuktikan ya. Oke, jadi di sini ada catatan yang mau saya jelaskan. Untuk bayangan titik
pada rotasi dengan sudut-sudut minus 180 derajat sama dengan sudut 180, tidak ada perubahan ya. Minus 180 dengan 180 sama hasilnya. Namun kalau untuk 90 berbeda ya. 90 dengan minus 90 sudah berbeda. Kamu sudah nampak tadi di contoh pertama. Namun untuk negatif 180 dan 180 tidak ada perubahan, tetap sama, yaitu minus X, minus Y. Oke, kemudian untuk rotasi yang sudutnya 270 derajat sama dengan rotasi minus 90 derajat. Nah, tadi minus 90 derajat bayangannya adalah Y, minus X. Demikian untuk rotasi 270. Jadi kalau ada soal pertanyaannya, tentukan bayangan titik apabila diputar 270 derajat sama hasilnya dengan rotasi minus 90 derajat. Demikian kebalikannya, kalau negatif 270 derajat sama bayangannya dengan positif 90 derajat. Jadi kamu tinggal mengingat rumus ya, tinggal mengingat rumus apa yang kamu lakukan di sana. Jadi di sini Ibu sudah buat kolom, artinya itu penting kamu ingat ya. Sekarang kita masuk yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini adalah sudah menentukan bayangan kurva, bukan bayangan titik lagi, tapi sudah kurva. Nah, di sana kurva berbentuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, di sana kita menentukan bayangan dengan rotasi minus 90 derajat masih berpusat 0,0 ya. Mungkin kamu bertanya, Bu, kenapa masih 0,0? Ini masih dasar. Kalau nanti dia berpusat A, B itu di SMA kamu dalami ya. Baik, Ibu lanjut. Pertama-tama kita misalkan dulu titik sembarang pada kurva itu. Sama seperti kamu melakukan titik bayangan ya, atau bayangan titik. Nah, di sini juga kita harus menentukan pemisalan dulu ya, supaya lebih gampang. Nah, tadi kurva Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6. Kita misalkan dulu titiknya adalah si Q. Ini pemisalannya, boleh Q, boleh P, boleh A, terserah ya. Nah, Ibu misalkan dia titik Q, yaitu X, Y, titik awalnya. Nah, karena dia rotasinya minus 90, rumusnya Y minus X. Nah, untuk titik Q ya, X, Y apabila diputar minus 90 derajat, nanti Y, minus X. Nah, kamu lihat di sini ada dua persamaan. X bayangan nantinya adalah Y. Nah, dari sini, dari rumus ini ya, X sama dengan Y ini, artinya X bayangan nantinya menjadi Y. Kemudian Y sama dengan X bayangan ya, sama aja. Anggaplah ini persamaan satu. Kedua, untuk Y bayangan hasilnya minus X ini dari rumus. Nah, nanti X sama dengan minus Y ya, minus Y bayangan. Ini aksen artinya bayangan. Anggaplah ini persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan 2 kita substitusilah ke kurva. Tadi kurvanya adalah Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6. Maka yang kita peroleh apa? Nah, setelah dia substitusikan, inilah hasilnya. Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6, kita substitusi. Substitusi artinya mengganti ya nak. Oke, Y tadi sudah dapat, yaitu X bayangan. Sama dengan 3 masih tetap, karena dari soal. Kemudian X di sini kita ubah menjadi Y bayangan ya, minus Y bayangan. Itu tadi sudah ada saya jelaskan ya. Jadi X di sini menjadi minus Y bayangan pangkat 2 dari kurva. Kemudian kurang 6. Nah, setelah dihitung ini dia. X bayangan adalah menjadi 3Y bayangan kuadrat kurang 6. Kenapa jadi positif? Karena negatif pangkat 2 hasilnya positif. Nah, jadi bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6 pada rotasi 0 yang berpusat 0 dengan sudut putar minus 90 derajat adalah X sama dengan 3Y kuadrat kurang 6. Itulah bayangannya. Nah, jadi di sini ada saya buat kesimpulan. Suatu rotasi pada bidang datar dengan alfa adalah sudut putar. Apabila alfanya lebih besar dari 0, artinya bernilai positif, maka arah putarnya berlawanan jarum jam. Ya, maka dia berlawanan jarum jam. Apabila alfanya lebih kecil dari 0 atau
Di sini minus ya, kalau lebih kecil 0 berarti minus. Arah putarnya searah jarum jam. Oke nak, demikianlah dulu penjelasan hari ini. Semoga mengerti ya. Terima kasih.